Mereka selalu buat narasi dengan basisnya bohong. Ujung-ujungnya minta maaf. Seharusnya mereka tidak minta maaf. Setelah minta maaf, mereka harus undur diri. Pimpinan KPK harus undur diri. Karena sudah melakukan hal yang tercela di mata publik. Karena ini aib, skandal besar dalam proses sejarah KPK lahir ya. Itu. Jadi ya kita lihat nanti kalau kayak kita ini kan langsung mereka tangkap masukin tahanan, kemudian di framing, kemudian dikasih pasal yang seberat-beratnya. Ya mereka tanggung jawab dong. Kalau secara moral mereka undur diri. KPK dalam kasusnya Gus Yakut. Kasihan Gus Yakut cuma jadi bahan momokan publik doang. Itu. Jadi sekali lagi pimpinan KPK layak untuk mundur. Apalagi dia kan ter-OTT oleh istri saya. Yang namanya OTT itu persis apa yang dilakukan istri saya. Sebuah peristiwa kejadian, sebuah tindak pidana, bohong itu tindak pidana. Nah pimpinan KPK jangan minta maaf aja, tapi apa? Undur diri. Gitu. Terkait kondisi rutan sendiri, sebelumnya ada perbedaan nggak sih Bang, perlakuan antara satu tahanan dan tahanan lain? Kalau soal itu tidak ada. Pelayanan di rutan itu, karutannya bagus, penjaga tahanan juga baik, mereka penuh dengan rasa respek. Karutan dan penjaga tahanan kan tergantung pimpinan, mereka nggak mau sembarangan, gitu. Jadi kalau soal itu tidak ada diskriminasi ya. Gitu. Yang kita kritik itu adalah kebijakan institusi yang selama ini menganggap dirinya suci. Gitu. Jadi narasi saya selama ini terkait bocil, bohong, licik dan liar itu terbukti adanya kan. Sebetulnya dari proses saya masuk banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh KPK. Pertama soal Bu Ira yang kasus SDP. Dibilang SDP itu hasil laporan BPKP, ternyata BPKP menyangga. Kedua, banyak kasus-kasus yang lain sebetulnya di dalam terkait OTT, ternyata tidak banyak yang OTT. Nipu semua nih orang-orang ini nih. Motivasinya apa? Untuk naik pangkat. Supaya bisa jadi jenderal, supaya jadi Kapolres, dan mau jadi pokoknya orientasinya cara berpikirnya korup. Orang yang mau mendapat jabatan itu kan cara berpikir yang korup. Jadi pemahaman koruptifnya ya mereka ya lucu menurut saya sih gitu loh. Mereka memberantas korupsi tapi cara berpikir mereka sangat koruptif sekali. Ketemulah ngobrol baik-baik dan kita ini sama-sama aktivis ya. Kita punya rencana besar untuk KPK nanti. Dan kami sedang merencanakan sesuatu yang di luar dugaan rencana KPK. Itu. Sempat bercerita tentang kemarin pengalihan tanah pas masa Lebaran. Ngobrol-ngobrol biasa itu sih. Saya sih ya kita sama-sama aktivis ya kan, jadi ketawa-tawa aja buat lucu-lucuan tuh apa yang dilakukan KPK. Orang udah kayak ini apa? Pintu koboi, keluar masuk gampang banget gitu loh. Keluar masukin, dikeluarin bikin malu KPK, masuk ya bikin malu KPK. Seharusnya KPK malu dengan apa yang dilakukannya. Nah persoalannya problemnya mereka nggak punya rasa malu lagi, gimana? Gitu. Udah nggak punya malu, nggak punya moral, standar moralnya pakai standar moral iblis, tukang bohong, nipu, licik, liar, gitu. Ya, oke, thank you ya. Salam ya buat pimpinan KPK, 2 jempol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.